Halo sahabat Ica Isna Kirana, ketemu lagi dalam channelnya Ica Isna Kirana. Untuk video kali ini yang dibahas yaitu komik sejarah proklamasi Indonesia, teman-teman. Untuk lebih jelasnya langsung saja. Untuk tokoh-tokohnya, teman-teman, di sini ada Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sayuti Melik, Darwis, Ahmad Subardjo. Langsung saja ke ceritanya, teman-teman. Pada tanggal 9 dan 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Tanggal 14-nya, Jepang menyerah kepada sekutu. Namun sebelumnya, tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman berangkat ke Dalat untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi untuk membahas tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 14-nya, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saya harus segera memberitahukan berita ini kepada Bung Hatta. Tok 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 tok. Ada apa, Syahrir, ke rumah saya? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah. Benarkah? Mari kita ke rumahnya Pak Karno. Akhirnya kedua tokoh tersebut ke rumahnya Pak Karno. Di kediaman Pak Soekarno, saya diberitahu Sultan Syahrir bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benar, Pak. Ini kesempatan kita untuk mengumumkan kemerdekaan. Soekarno, saya kurang setuju. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Tapi Pak, ini kesempatan langka. Saya tidak ingin ada pertumpahan darah lagi. Akhirnya terjadilah perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Dan Soekarno dan Hatta dan Syahrir pun pamit meninggalkan kediaman Soekarno. Sebelum pergi, Hatta pun mengingatkan kepada Syahrir, kamu jangan gegabah, lebih baik menunggu keputusan pemimpin. Namun dalam hati Syahrir, saya harus mendiskusikan ini dengan para pemuda. Akhirnya pemuda pun mereka berdiskusi dan mereka mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tanggal 15 Agustus pukul 22.30, utusan pemuda menghadap Pak Karno. Ada apa, Wigana dan Darwis kesini? Kami kesini untuk menyampaikan tuntutan pemuda agar Pak Karno segera mengumumkan proklamasi besok. Sudah saya katakan, saya tidak mau ada pertumpahan darah lagi. Saya tidak setuju. Kalau Bapak tidak bersedia, kami mengancam besok akan ada pertumpahan darah. Akhirnya terjadilah ketegangan antara pemuda dengan Pak Karno. Kemudian tanggal 16 Agustusnya 1945, Soekarno Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di sisi lain, di Jakarta, Ahmad Subardjo mencari Soekarno Hatta. Akhirnya setelah ada kesepakatan dengan pemuda, Ahmad Subardjo pun diantarkan ke Rengas Dengklok itu pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah itu mereka pun menuju ke Jakarta. Soekarno memerintahkan, kumpulkan anggota PPKI, kita rapat di rumah Laksamana Maeda. Baik, Pak. Akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 2 dini hari di rumah Laksamana Maeda. Nah, di situ ada rapat anggota PPKI. Sekarang kita akan membahas persiapan proklamasi. Pertama, kita harus membuat naskah teks proklamasi. Benar. Sekarang saya, Pak Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo akan merumuskan teks proklamasi. Naskah teks proklamasi sudah siap. Lalu siapa yang akan menandatanganinya?
Bagaimana kalau seluruh orang yang hadir di sini? Lebih baik Pak Karno dan Bung Hatta yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya disetujui. Sayudi, tolong ketik naskah proklamasi ini. Lalu diskusi lagi terkait dengan kapan waktu pelaksanaan proklamasi. Pagi ini di rumah saya agar tidak ada bentrok dengan tentara Jepang. Akhirnya tamu-tamu pun berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 54. Dan disitulah dibacakan teks proklamasi oleh Soekarno. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Dan dinyanyikanlah lagu Indonesia Raya. Kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk alat kelengkapan negara. Hasilnya, menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan lewat radio dan surat kabar. Masyarakat senang, rakyat senang. Kemudian juga ada pengakuan dari negara lain, yaitu dari India, dari Mesir. Oke, cukup untuk pembahasan video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.